Kristus adalah seorang yang diurapi. Kristus atau Mesias, seorang yang diurapi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Dan di dalam Dia amin untuk memuliakan Allah. Dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ingat, siapakah pendusta? Yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Renungkan hal itu, bahwa Yesus adalah Kristus. Bukankah mempelai wanita adalah Kristus? Bukankah mempelai wanita adalah nyonya Yesus? Ada amin? Jadi siapakah pendusta? Yang menyangkali Yesus yang adalah Kristus. Yang menyangkali mempelai wanita yang adalah Kristus. Bukankah Nabi yang Tuhan utus adalah Kristus di zamannya? Mesias di zamannya? Dan jika seseorang menyangkali dan menolak utusan Nabi di zamannya, bukankah dia menyangkali bahwa Yesus yang adalah Kristus mengurapi nabinya, dan bahwa nabinya adalah Kristus Mesias kecil, seorang yang diurapi? Jadi Anda tahu sekarang siapakah pendusta dan siapakah bapa dusta? Si iblis, pembunuh pada mulanya. Siapakah pembunuh? Kain. Dan siapakah bapaknya? Setan atau iblis. Dan siapakah mereka ini? Para pendusta. Dia itu adalah antikristus, anti firman. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, tentang semuanya, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Dia datang, sang pengajar turun dari surga melalui seorang nabi yang hanya kelas 7, tapi yang mengajar segala sesuatunya dari Kejadian sampai kitab Wahyu komplit. Amin. Ditargetkan apa kepada mempelai wanita oleh urapan itu? Memanifestasikan firman itu lagi, menjadi hidup lagi. Oh, mulialah nama Tuhan. Amin. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Memakan gulungan kitab. Lihat, ketika Yesus ada di bumi, kapan Yesus menjadi Mesias? Setelah dia keluar dari air, dibaptisan di sungai Yordan, dan merpati turun, menjadikan Yesus adalah Mesias, seorang yang diurapi. Yesus yang disebut Kristus. Bisa menangkap? Mempelai wanita juga adalah Mesias kecil yang mewakili kerajaan Allah di bumi. Kapan Anda dan saya menjadi Mesias kecil? Ketika Roh Kudus turun. Dalam bentuk apa sekarang Roh Kudus turun? Siapa yang mengurapi Anda? Firman yang tersingkap, itulah yang mengurapi Anda. Gulungan kitab yang terbuka, itulah yang mengurapi Anda. Maka apa yang harus Anda dapatkan secara hidupmu secara pribadi? Pastikan gulungan kitab yang terbuka Anda makan. Maka setelah Anda makan, manis di mulut, pahit di perut. Yang berikutnya adalah bernubuatlah lagi. Wahyu 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan kings, raja. Wahyu 16, 3 roh najis menyesatkan raja-raja. Tapi kita juga disuruh untuk bernubuat lagi. Bernubuat, bersaksi, berkhotbah di bawah urapan. Haleluya. Roh yang lain tunduk kepada roh yang lebih besar. Sehingga ketika firman diberitakan kepada raja-raja dan kaum dan bangsa dan bahasa, dan mereka menolak, maka roh 3 roh najis mengurapi mereka. Kenapa? Karena menolak pemberitaan Yohanes. Menolak pemberitaan mempelai wanita. Menolak pemberitaan firman oleh mempelai wanita yang diurapi dan yang ditugaskan, berarti menerima dusta si iblis. Anda hidup di dalam kegelapan dengan kata lain. Maka ketika Anda menolak kebenaran, Anda tinggal di dalam kegelapan. Anda terang. Makanya mempelai wanita adalah little light, terang kecil. Yesus adalah terang besar. Yesus adalah Mesias besar. Anda dan saya raja kecil, terang kecil, Mesias kecil, Kristus kecil yang diurapi.